jangan sampai ada mengatakan puasa bulan Muharram adalah bid'ah seperti yang terjadi. Coba saya bikin catatan kecil. Ada hadis sejelas ini kok ada orang mengatakan puasa bulan Muharram bid'ah. Ini bagaimana cara berpikirnya? Lu ada lo ya. Coba aja kalau di YouTube sana ada kok membid'ahkan puasa Muharram dengan at-targhibu fi siyami syahrillahi al-muharram. Setelah Dzulhijjah ada Dzulqa'dah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Dzulhijjah itu Muharram. Ada berentetan. Setelah kita temu bulan Dzulhijjah, kita akan ketemu bulan Muharram. Muharram itu setelah Dzulhijjah. Nah, kita juga pengen membudayakan juga budaya mengenal bulan Arab. Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahra, 12 bulan yang disebutkan oleh Allah adalah bulan Arab. Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, dan Rabiul Awal, nanti kemudian Rabiul Tsani dan seterusnya. Ini sebetulnya kita ingin juga mengingatkan kepada umat ini harus bisa mengingat kelahiran anaknya di bulan Arab, karena hukum-hukum agama hubungannya adalah dengan bulan Qamariyah, bulan Arab. Termasuk menghitung haid, balik dan sebagainya. Itu adalah bulan Ramadan, puasa, ibadah juga bulan Arab. Dan itu di masyarakat muslim yang mungkin secara agama sebetulnya tidak sedahsyat hari ini. Banyak orang awam, cuman ulamanya hari itu hebat. Sehingga orang kampung itu bisa menghafal bulan Arab biarpun sudah diterjemahkan dalam bahasa lokal. Hari ini mohon maaf, mungkin ya anak-anak sekolah SMA ditanya suruh nyebut bulan Arab, melibet. Ternyata bukan anak saya, ibunya juga nggak tahu. Yang ibunya kelahiran 80 ke atas. Nah, ini repot. Sementara kita harus menghafal bulan-bulan Arab seperti itu. Ini bulan-bulan yang ada hubungannya dengan syariat. Kalau kita masih ingin di Jawa, di kampung itu, di Jawa, Sunda, baik di Madura, di mana, di kampung itu sudah diterjemahkan dengan bahasa lokal, tapi itu menunjukkan bulan Arab. Ini surah. Surah itu ada Asyura. Surah itu adalah Muharram. Surah, Safar, Mulut, Ba'da Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwah, Poso, Sawal, Selo, Besar. Ini yang Jawa. Yang Sunda itu kumaha? Ayo sebut. Ada, cuman ini kadang-kadang kita meninggalkan pendidikan dari orang dulu. Yang Madura, Dermah, coba. Ada kan? Beda. Ada Madura, semuanya ada. Orang ulama dulu tuh hebat. Jadi kita sudah menghafal sesuatu yang ada hubungan dengan syariat, sudah dibahasa, dilokalkan. Cuman kita ini sudah, wah hafal Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan anak ini, mohon maaf, termasuk ini adalah mungkin kita harus bangga dengan yang kita miliki. Bukan kita tidak boleh pakai Januari, Februari, tapi yang aneh adalah kita lupa bulan syariah. Yang disebutkan, yang di situ ada pahala-pahala puasa dan sebagainya. Ini kita bahas puasa Arafah. Bingung puasa Arafah tanggal 9. Tanggal 9 Dzulhijjah dari dulu. Pasti bilang Desembernya berapa ya misalnya. Ini repot masih. Karena memang bulan agama, bulan syariat. Kita perlu kembali kepada budaya-budaya yang sudah dibangun oleh orang-orang dulu, ulama dulu, yaitu budaya Islam yang dilokalkan atau yang kebiasaan-kebiasaan istilah Islam tapi dimasukkan dalam budaya lokal. Ini kecerdasan orang dulu. Bahasa-bahasa. Sehingga kegiatan-kegiatan itu, Asyura itu kan sebetulnya apa sih? Kasura, suro. Karena ada hari paling penting di hari bulan Muharram itu adalah hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Asyura. Suro. Nah, suro. Safar, suro, safar. Nah, suro. Nah, ini ada Asyura. Karena ada Asyura, pasti ada kalimat diambil dari mana? Baik, kurang lebihnya itulah ulama dulu tuh hebat. Betul-betul masyarakat sudah memasuki. Sampai dikatakan orang itu sudah masuk wilayah Islam nggak sadar. Hari ini repot, sudah di Islam masih dikeluarkan kita ini. Ribut ini yang syirik, yang Masya Allah kita sering diributkan dengan urusan. Sesatu keluarga seperti tidak keluarga, bermusuhan, berantem. Tapi dulu kecerdasan ulama dulu, mereka sudah bisa menghafal sesuatu yang ada hubungannya dengan akidah, dengan keimanan. Kita masih kecil loh masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang baru kita tulis pilar agama, tanda untuk mengenal agama, pondasi agama kita, pilar agama kita adalah cinta Ahli Bait, cinta sahabat Nabi. Kita kembali kepada apa yang ditulis para ulama. Bagaimana cinta Ahli Bait Nabi, sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar,
Kita waktu di musola sudah biasa kita setiap saat menyanjung-yanjung baginda Nabi, Abu Bakar, sahabat Nabi, Umar, Uthman, Sayyidina Ali, dan semuanya, Siti Fatimah dan sebagainya. Disebut itu. Setiap hari di musola. Jadi orang Syiah nggak akan masuk ada Abu Bakar, Siddiq, Umar, Utsman. Orang yang Nasibi nggak akan masuk karena ada Sayyidina Ali, Sayyidat Fatimah Zahra dan lainnya, Hasan, Husain dan sebagainya. Disebut itu semuanya. Jadi pemahaman akidah sudah dahsyat zaman dulu tuh nggak terasa. Kan kita sebutkan ahli sunnah wal jamaah cirinya adalah hubbu ashabi Nabi Muhammad, hubbu ahli bait Nabi Muhammad, sahabat Nabi dan ahli bait. Sekarang baru bingung rincinya. Orang dulu sudah hafal, saya hafal masih kecil di musola. Masih beler dulu kayaknya. Sudah hafal. Anak-anak kecil zaman dulu, pemahaman akidah itu sebetulnya. Sehingga orang punya fanatik bahasanya, yang harus aku sanjung adalah sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Dari ahli bait Nabi adalah Umar, Nabi, Ali, Fatimah, Sayyidah Fatimah Zahra, Hasan, Husain. Wah, disebut semuanya. Ini dahsyat. Termasuk ayo surah Safar mulutnya dihidupkan kembali. Saya pengen deh orang Sunda itu satu nyebut tentang ini. Ada kok, saya ketemu orang Sunda ada yang orang Sunda menyebut ini apa? Cakep itu. Atau Anda termasuk orang yang sudah melupakan. Nah, ini coba, ini kembali kan tidak apa-apa, pakai bahasa lokal tidak ada masalah. Tapi maksudnya itu. Baik, kita lanjutkan. Puasa bulan Muharram. Muharram itu bulan Suro, bahasa mana? Suro. Karena nanti ada Asyura. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Abi Hurairah, semoga Allah memberikan keridhaan kepada beliau. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah bersabda, afdhalu siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Berarti puasa bulan secara umum. Maka setelah itu jangan sampai ada yang mengatakan puasa bulan Muharram adalah bid'ah. Seperti yang terjadi. Coba saya bikin catatan kecil. Ada hadis sejelas ini kok ada orang mengatakan puasa bulan Muharram bid'ah. Ini bagaimana cara berpikirnya? Lu ada lo ya. Coba aja kalau di YouTube sana ada. Kok membid'ahkan puasa Muharram dengan... Ini memang ada keunikan-keunikan cara berpikir. Wa akhrajah an-Nasa'i wa Tabrani bi isnadin sahih min hadits Jundub. Wa syahrullah alladzi tad'unahu Muharram. Jadi sebaik-baik puasa adalah di syahrullah, di bulan Allah yang disebut, yang kau sebut dengan sebutan bulan Muharram. Secara umum Muharram adalah bulan baik yang kita dianjurkan untuk berpuasa. Berpuasa secara umum di bulan Muharram. Bulan Muharram. Dinukil dari Imam Ahmad bin Hanbal atau madhab Hambali, makruh. Lah ini rupanya waktu menukil kemakruhannya sendiri tidak paham makruh jika full, kalau dibolong satu jadi enggak, atau disambung dengan hari yang lainnya. Ini adalah hanya cara membaca pendapat ulama saja, langsung dikeluarkan makruh, tidak sunnah dan sebagainya. Bagaimana jelas Nabi menyebutkan sebaik-baik puasa adalah puasa setelah Ramadan, sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah bulan, bukan hari per hari. Kalau hari nanti Arafah, ini Asyura, lain cerita. Sebaik-baik puasa dalam bulan setelah Ramadan adalah bulan Muharram. Bulan Muharram. Lanjutannya, at-targhibu fi shaumi yaumi Asyura wa tawassu'i, at-targhib tawassu'i fihi 'alal iyali. Ini babnya, judulnya adalah himbauan untuk puasa di hari Asyura, tanggal 10. Wa tawassu' dan tausi' ini adalah nambah, memperluas, maksudnya memperenak menu makanan. Pokoknya bikin seneng keluarga deh. Kalau kemarin ya ayamnya 1 potong jadi 3 potong, minumnya biasa tambah es teh. Pokoknya tausi' itu bikin seneng keluarga. Tausi' memperbanyak menu makanan hari itu. Cuman ada di sebagian negeri itu menjadi sebuah tradisi tapi berlebihan. Wah, hari makan di jalan-jalan semuanya tausi'. Ya betul juga. Cuman kalau sampai berlebihan ya mungkin kita perlu budaya juga. Ayo di hari Asyura ini nanti atau di bulan Muharram ini di jalan-jalan sudah yang bisa bikin lemper, yang bikin bikin di pinggir jalan kayak hari raya begitulah.
makan-makan yang enak. Mungkin pas di sini nanti pengajian nggak ada. Sarapannya dari temennya lah, saling tukar-menukar makanan lah. Mungkin itu ini membuat budaya-budaya. Sebetulnya kita perlu Anda punya ide cerdas. Mulai dari kampung Anda saja deh. Untuk di Muharram ini, 10 Muharram ini saya akan mencoba membudayakan di kampung-kampung adalah bagi-bagi makanan. Dari Anda yang membuat tahun ini. Kemudian timbul Muharram yang akan datang. Terus berjalan sampai akhir zaman. Anda termasuk golongan orang man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Budaya kebaikan yang pahalanya akan mengalir kepada Anda. An Abi Qatadah, dari Abi Qatadah, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah SAW su'ila an siyami yaumi Asyura, tentang puasa di hari Asyura. Hari Asyura, tanggal 10 Muharram, Nabi menjawab, faqala yukaffiru sanatal madiyata, penghapus dosa yang lalu. 1 tahun yang lalu. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Wa Ibnu Majah wa lafdhuhu, dan Ibnu Majah lafadznya begini di dalam hadis dari riwayat Ibnu Majah. Qala siyamu yaumi Asyura inni ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira sanata allati qablah. Sama maknanya. Nabi bersabda, puasa di 10 hari, di 10 tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Asyura dari kata asyir 10. Asyura 10 Muharram. Aku berharap kepada Allah untuk mengampuni dosa yang lalu. Wa Ibnu Abbas, dari Sayyidina bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah SAW bersabda, riwayat dari Nabi, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah SAW sama, Nabi sendiri yang berbahasa, memulai memberi contoh. Yauma Asyura, di hari Asyura, wa amara bisiyami, dan disuruh puasa yang lainnya. Jadi Nabi memberi contoh lalu mengajak yang lainnya. Kemudian riwayat lain ini. Wa inda Muslim, dan Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas, ma'alimtu anna Rasulullah, aku tidak tahu Rasulullah SAW sama yauman, nah, aku tidak pernah melihat Nabi berpuasa di satu hari sambil mencari-cari, memperhatikan, yatlubu fadlah, merenung, memikir, mencari keutamaannya. Jadi Nabi setiap puasa Nabi menjalankan begitu, keutamaan. Tapi untuk Asyura ini Nabi ini ada keutamaan, mencari ini ada keutamanya, kayak dengan sengaja. Karena ada keutamaan yang khusus di dalamnya. Alal ayyami, dibanding hari-hari yang lainnya. Illa hadzal yauma. Maksudnya apa? Nabi sangat memperhatikan 10 Asyura. Dan Nabi mendamba, mengharap kelebihan keutamaan di hari ini. Yakni Asyura, yakni di hari Asyura. Wala syahrun illa hadzal syahr. Dan Nabi juga tidak tampak. Semua hari-hari Nabi memperhatikan. Semua bulan-bulan Nabi sangat memperhatikan untuk melakukan kebaikan di dalamnya. Akan tapi kalau sudah Muharram, Nabi lebih perhatian. Yakni wala syahran illa hadza syahr, yakni Ramadan. Kalau hari Nabi mencari keutamaan puasa di hari-hari biasa, Nabi tidak pernah memperhatikan melebihi daripada hari Asyura. Adapun puasa secara umum yang paling diperhatikan Nabi adalah puasa Ramadan. Artinya seperti puasa Ramadan dibanding puasa yang lainnya adalah puasa yang sangat diperhatikan Nabi, maka puasa Asyura adalah di hari selain bulan Ramadan adalah hari yang sangat diperhatikan Nabi. Artinya ada keutamaan di dalamnya. Wa Tabrani fil Awsat, Imam Tabrani, lam yakun yatawakha fadla yaumin ala yaumin ba'da Ramadan ila Asyura. Nabi tidak yatawakha, itu adalah mencari-cari dan memperhatikan. Nabi tidak mencari-cari dan Nabi tidak memperhatikan fadla yaumin, keutamaan hari. Maksudnya tidak memperhatikan khusus keutamaan hari untuk berpuasa setelah Ramadan illa Asyura, kecuali Asyura. Jadi di hari Asyura Nabi betul-betul memperhatikan. Walau fil kabir laisa li yaumin ala yaumin. Imam Tabrani ada kitab Ausat adalah kabir. Tidak ada hari yang lebih utama dari hari yang lain untuk dipuasai illa syahr Ramadan, kecuali bulan Ramadan. Dan tidak ada. Jadi kalau bicara tentang bulan-bulan utama untuk puasa, Nabi menyebutkan Ramadan paling utama secara umum bulan. Adapun hari-hari di luar Ramadan, hari-hari dijajar semuanya selain Ramadan, yang paling diutamakan Nabi adalah hari Asyura. Wa Nabi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Abi Sa'id, qala Rasulullah SAW bersabda, man shoma Asyura, barang siapa puasa di hari Asyura,
ghufira lahu sanatan, Allah ampuni, ghufira lahu sanatun, Allah ampuni 1 tahun. 1 tahun diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup. Ini ada lagi. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW bersabda, ini riwayat lain, man ausa'a, barang siapa meluaskan, memperbaiki. Ausa'a itu adalah lebih dermawan, ala iyalihi, kepada keluarganya. Maksudnya bikin makanan enak, bikin senang-senang hari itu, kue-kue, makanan enak. Ala iyalihi, kepada keluarganya, wa ahlihi, dan kerabatnya. Yauma Asyura, di hari Asyura. Ausa'allahu, maka Allah akan meluaskannya. Alaihi, kepada orang tersebut, sa'ira sanati, di tahun-tahun yang lainnya, di tahun-tahunnya. Jadi kalau dia dermawan kepada keluarganya, maka Allah akan memberi rizki kepadanya di tahun itu. Qala, berkata Ibnu Hajar, hadhil asanidu, ini sanad, in kanat dhaifatan, memang hadis ini lemah. Hadis tausi' al-iyal, hadis tentang dianjurkan kita untuk makanan-makanan yang enak untuk keluarga, ini lemah memang. Dan seperti muhaddisin mengatakan lemah semuanya. Tapi pun demikian para ulama sepakat dianjurkan. Karena memberikan makan hal yang baik. Masih memberi makan hal yang baik. Lakin idza dumma ba'du ila ba'din akhadat kuwatan. Cuman hadis yang lemah-lemah ini digabungkan lumayan, bisa untuk fadhail a'mal. Maka para ulama lebih cenderung mengambil bahasanya hari itu hari untuk bersenang-senang. Hari bergembira dengan saudara, dengan kerabat. Hanya yang perlu sedikit diluruskan adalah menjadikan 10 Muharram hari anak yatim. Nah, ini yang perlu perhatikan. Sehingga orang peduli kepada anak yatim hanya di hari itu. Anak yatim harinya setiap hari. Bukan di hari Asyura saja. Di hari Asyura, santun anak yatim dijejer panjang di bawah terik matahari. Dapat 50.000 untuk 1 tahun beli garam di Imut. Hari anak yatim hari setiap hari, bukan hari Asyura saja. Yang dijamin oleh Nabi, hadis sahih, kafilul yatimi kahataini, yang menjamin kehidupan anak yatim. Jadi berpikirlah untuk bagaimana kita memperhatikan anak yatim dengan maksimal, bukan sekedar masih bantuan setahun sekali. Bahkan kadang-kadang kesalahpahaman ini membawa orang nyantuni anak yatim menunggu nanti Asyuraan. Anak yatim sudah jerit hari ini, sekolahnya nggak kebayar, katanya nanti 10 Asyura. Dari mana itu? Maka jika meyakini 10 Asyura hari anak yatim, kalau menjadikan kita teledor di hari yatim, kita tutup itu semuanya. Kita harus perhatikan bahasanya. Nabi kafil, yang menjamin kehidupan nggak kenal Asyuraan. Setiap hari kita perhatikan mereka. Setiap hari kita perhatikan anak yatim. Ini. Jadi jangan hanya di 10 Asyura. Ada Asyura bukan anak yatim, semua keluarga kita perhatikan. Untuk kita berbuat baik kepada mereka. Nah, berkenaan dengan puasa Asyura juga ini ada satu pelajaran besar dari sahabat Nabi, biarpun itu perintah Nabi, ternyata bertanya juga boleh. Waktu itu, Nabi di Madinah berpuasa di hari Asyura. Cuman orang Yahudi Madinah itu juga puasa di hari Asyura. Persis. Sehingga waktu sahabat-sahabat Nabi, diajak Nabi untuk berpuasa hari Asyura itu, nggak nyaman. Ya Rasul, hadza yaumun tu'azzimuhul yahud. Ini hari diagungkan oleh orang Yahudi. Mereka puasa. Kok nggak enak Rasulullah kalau puasa kita sama dengan mereka. Ini kecerdasan hati sahabat Nabi. Puasanya nggak boleh kita ikut-ikutan. Nggak nyaman ikut. Biarpun itu adalah perintah Nabi SAW. Tapi bertanya dia kegelisahan itu. Hadza yaumun tu'azzimuhul yahud. Ini hari yang diagungkan orang Yahudi. Nggak boleh ikut-ikutan budaya. Maksudnya begitu. Coba ini kan perintah Nabi. Ternyata Nabi memberikan solusi. Karena ini memang hari agung, kalau memang ada orang Yahudi berpuasa di hari yang sama, kita tidak mengikuti Yahudi. Karena ajaran kita, maka berbedalah. Berbedalah dengan orang Yahudi. Lalu Nabi menyatakan, la imbakitu ila qabilan la asumanna tasi'ah. Kalau aku masih hidup tahun depan, niscaya aku akan tambah tanggal 9 untuk berpuasa, biar beda dengan orang Yahudi.
Maka setelah itu dianjurkan kalau puasa Asyura kita tambah di tanggal 9 yang mana Tasu'a. Kalau Tasu'anya kebetulan makan enak, Asyura ditambah lagi setelah itu setelah tanggal 11-nya. Biar kita berbeda dengan orang Yahudi. Dan ternyata masalah berbeda orang Yahudi di bab Asyura ini banyak yang harus kita hadirkan. Contoh, penetapan bulan Hijriah oleh Sayyidina Umar adalah di bulan Muharram ini. Sehingga ini termasuk kita berbeda dengan orang lain dengan gaya kita selalu bulan-bulan Hijriah, bulan Hijriah. Dan waktu itu, waktu dikukuhkan bulan Hijriah oleh Sayyidina Umar bin Khattab itu juga dalam rangka agar berbeda dengan orang yang punya penanggalan baru Januari, Februari dan seterusnya. Subhanallah, ini adalah satu pelajaran bahwasanya kita tampil beda. Ciri khas itu penting. Biarpun ngikuti bukan semuanya haram, tapi kita harus punya ciri khas. Punya bulan sendiri. Punya puasa sendiri dengan cara sendiri. Puasa Asyura sama dengan puasanya orang Yahudi, tapi ditambah Tasu'a tanggal 9 atau tanggal 11. Kurang lebih seperti itu. Semoga Allah mudahkan kita mengamalkan ilmu yang kita dapat, berikan pemahaman yang benar, dan semoga Allah mengumpulkan kita di dunia dalam kebaikan hingga kelak di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.